Penggemar Citra Maja City yang usianya sekarang hampir 10 tahun dan baru berubah nama, yang tadinya Citra Maja Raya menjadi Citra Maja City. Cuma namanya saja kah yang berubah atau memang benar-benar developer Ciputra ini akan merebranding Citra Maja Raya berubah menjadi Citra Maja City? Ada apa sih di balik perubahan namanya tersebut? Yuk kita kupas tuntas hari ini bersama Aris Konsultan Q dan tim dari Citra Maja City. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Aris Konsultan Q. Dan hari ini Aris sudah berada di kawasan terpadu, yaitu Citra Maja City. Nah, setelah sekian lama, sudah hampir usianya menginjak 10 tahun, ada perubahan apa aja sih? Yang awalnya nama Citra Maja Raya sekarang berubah menjadi Citra Maja City. Kemudian patungnya yang tadinya gambarnya warna putih, sekarang catnya berubah menjadi warna hijau. Ada apa sih sebenarnya di balik semua perubahan-perubahan identitas ya? Identitas dari Citra Maja City ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas dan Aris nggak sendirian, kita langsung akan ditemani oleh Head Sales departemennya, yaitu, yuk langsung aja. Nih ganti nama dari Citra Maja Raya ke Maja City, kenapa sih? Untuk branding, untuk lebih penekanan ke city-nya itu. Jadi maksudnya akan membuat sebuah kota gitu? Memang sebenarnya dari dulu kan kita konsepnya adalah kota mandiri. Yeah. Kota mandiri yang dekat dengan TOD. Oh, kalau dulu, kalau Raya kurang kena gitu city-nya. Makanya orang tuh kurang kena dengan nama Raya gitu. Terus maksudnya perubahan-perubahannya apa aja selain nama ya? Maksudnya nama kan memang berubah tuh, tapi kalau cuma nama doang berubah tanpa ada perubahan yang lain kan kayaknya kurang ya. Nah, kira-kira apa sih perubahan? Nah, kalau perubahan dari master plan yang di sini itu kan bentuknya sekarang kayak gini. Nah, sebenarnya di lokasi itu udah nambah. Udah nambah di sini nih. Jadi nanti akan ada Citra Maja 5 dan Citra Maja 6, lokasinya nambah di sebelah sini. Gitu. Nah, ini kan karena marketnya belum direvisi ya. Yang udah direvisi adalah yang versi printannya, itu di lorong nanti sebelah sana. Oh, oke. Gitu. Itu nanti baru akan kelihatan master plan kami udah nambah. Gitu. Nah, tapi sekalipun udah nambah, kami tetap soundingnya ke orang-orang 2000 aja. 2000 hektar. Padahal? Aja. Ya sebenarnya lebih dari itu, izinnya lebih dari itu, yang diajukan untuk izin itu sampai dengan 4000 hektar. Sampai yang dengan lagi diproses. nanti Citra Maja ini katanya tembus ke apa? Ke arah ada jalan bypass selatan yang tembus ke Pamulang gitu. Betul, ada jalan arteri tanpa tol dari Pamulang sampai dengan Rangkas Bitung. Oh, dari Pamulang. Saya bisa lihat di sana ya. Oh, bisa ya jelasin. Yang pasti kalau di sini ini master plan kami total sudah 20.000 unit ya yang terpasarkan dan terjual baik rumah maupun ruko. Nah, selain itu fasilitas umum juga pun sudah banyak karena penduduknya kami sudah tercatat 4.000 kakak. Oh, oke. Itu 4.000 kakak, jadi kalau satu kakak aja itu 2 orang, artinya kurang lebih 8.000 kakak. 8.000 jiwa. Nah, itu baru yang menetap. Belum termasuk sama mereka yang ngontrak-ngontrak doang gitu kok. Oh iya. Nah, terus fasilitas umumnya, pertama fasilitas ibadat, udah ada sebelah sini, masjid. Ya, yang udah beroperasi. Masjid yang kedua di sebelah sini. Itu udah operasi juga? Sedang pembangunan ya? Udah tinggal 30% lagi lah jadi. Okay. Kemudian gereja, ya gereja di sebelah sini. Ada gereja Kristen bersama dan gereja Katolik. Seperti itu. Jadi kita di sini mau menegaskan nih bahwa di Citra Maja ya, kan ada isu-isu Citra Maja itu intoleran. Iya. Tapi buktinya gereja aja udah ada. Itu berarti satu gedung dipakai untuk Kristen dan Katolik? Bukan, Kristen sendiri, Katolik sendiri. Tapi tetanggaan? Tetanggaan sebelah-sebelahan. Okay. Nah, kalau yang Kristen itu dia gabungan. Jadi semua sekte yang di gereja Kristen itu boleh pakai gedung gereja Kristen bersama itu, gereja bersama. Kalau Katolik? Kalau Katolik sendiri. Satu aliran kan ya, kalau Katolik. Seperti itu. Terus selain rumah ibadat ada juga fasilitas pendidikan. Nah, di mana udah makin bertambah nih. Kalau dulu cuma ada sekolah negeri ya, memang udah bawaan dari Maja. Sekarang udah ada Mutiara Bangsa dan Muslim Cendekia. Dan Mutiara Bangsa serta Muslim Cendekia ini udah expand tanah nih. Udah nambah.
gitu, karena murid mereka udah makin bertambah juga. Gitu. Yang paling kelihatan sih Mutiara Bangsa ya. Dia catnya yang gedung lamanya agak buram, udah putih agak buram-buram gitu. Yang gedung barunya masih putih bersih. Oh, udah jadi ya gedung barunya? Udah jadi gitu. Nah, kalau yang Mutiara Bangsa dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, kalau yang Muslim Cendekia ini dia baru buka SMP-nya. Jadi TK, SD, nah terus berlanjut ke SMP gitu. Nah, dia juga mau expand, mau nambah tanah juga, mau nambah bangunan juga dia. Nah, selain Mutiara Bangsa dan Muslim Cendekia, ada juga yang nyewa-nyewa ruko nih di sini, PAUD. Ada TK Rainbow Learning Center ya. Terus udah gitu ada juga yang Islamic Little Cikal gitu. Nah, terus fasilitas kesehatan kita udah ada Ekomedika di sebelah sini. Ya, dulu ada jam-jamnya. Sekarang 24 jam. Nah, kedepannya mau ditaruh ambulan juga. Gitu. Nah, tapi ambulan masih belum ya, masih proses pengajuan. Yang udah di-approve dan sudah berjalan itu beroperasi 24 jam. Nah, di mana Ekomedika ini kan kita yang manage adalah dari Ciputra Hospital Citra Raya. Dan dia sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, terus klinik kesehatan lainnya ada nggak? Ada nih di sebelah sini. Namanya Clinic Works. Itu berafiliasi dengan BPJS juga, dan itu juga cukup besar juga. Udah bisa BPJS? Udah bisa kok. Sekarang udah bisa. Bisa BPJS 24 jam? Kalau dia nggak 24 jam, karena kan dia swasta, jadi kita nggak bisa intervensi itu. Nah, kemudian juga ada fasilitas olahraga, sport club ya. Sport club kami yang pertama di sebelah sini, namanya Eco Club. Nah, dia jadi satu kawasan dengan waterparknya kami, ya. Jadi waterpark dan juga sport club ada di sebelah sini, dan sport club yang kedua nantinya akan dibangun di sebelah sini, di dekat-dekat kawasan RSUD Maja. Oh, ada RSUD sini? Nantinya akan dibangun di dalam kawasan Citra Maja City ini. Akan dibangun di nomor 25 sih, nomor 26 warna merah ini kok. Itu dekat apa ya? Di sini kan Jimbaran nih. Oh, dekat Jimbaran. Jimbaran, lurus lagi kan ada perempatan tuh. Kalau ke kiri kita ke Agate. Sini Agate. Nah, di tanah kosong sini nih nanti akan dibangun RSUD Maja. RSUD Maja dan juga sport club yang nomor 2. Kalau ini jalan boulevardnya yang gede ini jalan boulevard ya? Yang putih ini nih. Ini jalan boulevard. Jalan boulevard nantinya. Kan belum ada nih. Ini belum ada ya? Belum ada. Ini tembusnya kemana nih? Ke belakang sana tuh? Sampai ke Jasinga lah ya. Ini Jasinga tembusnya? Iya, kan kita ke belakang ini aja Jasinga nih. Jadi kalau dari pintu kedua nih, lurus terus, ini Jasinga. Tembus ke Jasinga ya? Nanti yang jalan lingkar selatan itu ke Pamulang dari Jasinga itu? Bukan. Kalau yang lingkar dari Pamulang ya, jalan arteri Tantotol itu tuh ini nih. Yang titik warna merah, kelihatan nggak? Titik warna merah. Yang lampu-lampu warna merah. Nah, ini dari Pamulang sampai dengan Rangkas Bitung. Pamulang sampai Rangkas Bitung. Kalau Rangkas Bitung berarti nyambung sama jalan yang Rangkas yang existing sekarang? Iya. Nyambung situ? Berarti dari Citra Maja ke Pamulang lah ya, kurang lebih aksesnya sebenarnya. Kalau ke Rangkasnya kan tinggal lewat jalan yang udah ada ya? Nah, terus selain fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi keluarga yang itu waterpark ya, kita juga baru nambah theme park. Parknya ada di posisi sebelah sini nih, Terra Garden. Nah, ini juga salah satu yang lagi booming ya. Karena kemarin ini saya sempat ngobrol nih sama manajemen mereka, gitu. Saya tanya, rame nggak? Rame banget, Bu. Rame banget ya, bagus ya. Ini karena masa puasa aja, jadi mereka sepi lah, nggak ada yang kuat main. Ntar abis Lebaran rame nih pasti liburan. Lebaran pasti rame. Karena memang di sini kurang banget tempat hiburan. Betul. Itu mereka kemarin bilang gini, kami ekspektasi paling tamunya 2.000 sampai 3.000, ini sampai 5.000 setiap weekend. Gitu. Bagus dong, profit ya. Betul. Nah, terus selain Terra Garden juga ada fasilitas rekreasi keluarga lainnya, yaitu ini Eco Plaza. Ya, Eco Plaza itu di nomor 4 ini. Jadi kalau saya pribadi lebih suka menyebut Eco Plaza ini sebagai kawasan semi mallnya Citra Maja. Ya kan, karena once kita masuk kemari, mau nonton bisa di belakang, mau main di Funworld bisa, ngajak anak kecil main di kids
Kidzilla juga bisa, mau nongkrong juga pun bisa di sebelah. Iya, tempat makannya. Nah, setiap Rabu sama Sabtu pasti ada live music. Oh, oke. Gitu. Nah, sebenarnya di Tera Garden ini juga kalau bawa anak batita gitu ya, ada loh playgroundnya. Oh, khusus dia yang buat di bawah 5 tahun nih. Jadi kan dia ada gedungnya tuh. Nah, gedung playground itu yang di dalam gedungnya itu. Sorry, yang playground anak-anak itu di dalam gedung itu. Murah juga tiket masuknya ya? Iya. Berapa sih? 15.000. 15.000 ya, 15.000 aja guys. 15.000. Ini kali 2.000 orang berapa duit tuh? Iya. Nah, yang lagi heboh sekarang ini Citra Maja adalah kami lagi membangun unit PPNDTP, teman-teman. Nah, jadi unit PPNDTP ini aslinya dia rumahnya rumah inden. Orang pesan baru kami bangun. Berarti rumah baru nih ya, fresh ya, untuk PPNDTP ini. Betul. Nah, jadi sekarang belum dipesan, udah kami bangun dulu. Jadi begitu teman-teman bawa customer, ya, dia bisa langsung pilih unit. Selama unit itu belum terjual ya, langsung pilih unit, bisa langsung cek bangunannya udah seberapa, udah jadi kayak gimana. Jadi mereka jadi lebih trust lagi kan, gitu. Bangunannya udah pasti serah terima, on time. Untuk PPNDTP 100% apa 50%? Nah, ini menarik. Jadi kalau PPNDTP itu ada 2 periode kok. Iya. Nah, Januari sampai dengan Juni itu 100%. Juli sampai dengan Desember itu 50%. 50%. Jadi sekarang ini masih Maret ya, masih 100%. Nanti serah terima di Juni. Tapi unit semua unit bisa serah terima di Juni atau ada pilihannya yang bisa serah terima di Juni dan ada pilihan yang bisa serah terima di Desember? Semuanya pasti serah terima di Juni karena pasti semuanya bisa. sudah kami bangun dari awal tahun ini. Oh, gitu. Jadi udah diprediksi keren. Juni pasti bisa serah terima. Nah, tapi kalau konsumennya misalkan mau cash bertahap nih, 9 bulan atau pokoknya serah terima sampai di Desember. Nah, berarti dia ikutnya yang PPNDTP 50%. 50%. Nah, Oke. Nah, jadi kalau mau PPNDTP 100%, cara bayarnya memang cash keras, cash keras atau KPR. Atau kalau memang dia terpaksa banget pengen cash bertahap, ya berarti bulannya cuma tinggal 3 bulan. 2 sampai 3 bulan ya. Selesai di Juni aja. Juni udah lunas pokoknya Juni ya. udah lunas aja pokoknya. Gitu. Oke. Lanjut Ci, apalagi yang menarik Ci? Untuk klaster-klasternya ada di mana aja ya yang PPNDTP. Pertama sebelah sini Greenfield. Nah, Greenfield ini untuk range harga rumah 300 sampai 400 juta. Sebenarnya harga aslinya 400 juta. Tapi karena PPNDTP ya, dia kemudian jadi start dari 300 juta dan 300 berapa saya lupa, 350-an lah ya. Tanah juga 90 ya Greenfield? Ada yang tanah 72, ada tanah 96. Ada 2 tipe. Gitu. Nah, yang tanah 72 dia sebelah-sebelahan memang ya. Nah, tapi yang tanah 96 itu dia konsepnya adalah semi detached. Jadi temboknya yang sebelah nempel sama tetangga, sebelah lagi nggak nempel sama tetangga. Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, semi detached ya. Konsep rumah hook lah. Iya. Konsep rumah hook. Rumahnya punya pasangan nih. Betul. Saya masih belum punya pasangan nih. Masa sih Koko. Bisa aja. Nah, ini Greenfield pertama. Yang kedua adalah Canggu. Canggu itu posisinya ada di sebelah sini. Jadi dia ada 2 ukuran 3360 dan 4072. Jadi Canggu ini juga yang salah satu unik ya. Unik karena apa? Luas bangunannya berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan klaster-klaster kami yang lainnya. Jadi dia luas bangunannya lebih besar dikit. Ada yang 33, ada yang 40. Nah, tanahnya 60 sama 72. Dia harganya juga dari 200 sampai 300 jutaan. PPNDTP juga. Nah, kemudian klaster nomor 3 ada di Pecatu. Pecatu itu ada di nomor 25 ini. Nah, Pecatu itu kita mega cluster. Jadi di dalam Pecatu ada 3 mini cluster kecil. Ada Akasa, Ayodhya, dan Amarta. Gitu. Nah, dia ukurannya paling banyak nih. Tapi secara luas bangunan ada yang tipe 27, ada tipe 30, dan ada tipe 36. Nah, tinggal tanahnya aja. Konsumennya mau yang tipe berapa? Tanahnya mulai dari 60? Nah, tanahnya ada yang 60, 72. ada yang 75 untuk tipe 75 berarti 5 kali 15? Iya, betul. Nah, tapi itu untuk bangunan 27. Kalau yang bangunan 30, ada yang tipe 72 dan ada yang tipe 90.
Nah, terus yang 36 cuman 2 tipe juga, 72 dan 90 luas tanahnya. Jadi masing-masing 2 tipe. Itu tipe catu ya, PPNDTP ya? Betul. Terus ada lagi yang PPNDTP sih? Selain Pecatu ada juga Taman Kuta Indah. Kuta Indah ya di sebelah sini. Nah, Kuta Indah ini cuman satu ukuran aja. 57 per 120. Oh, besar dong ya dia bangunannya. Berapa kamar? Satu-satunya 3 kamar. Satu-satunya isinya 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Harga aslinya 600 jutaan, gara-gara PPNDTP dia jadi 500 jutaan. Itu sama kayak Kuta Indah yang lama atau ada itu ya, ada apa? Ribbon nih modelnya ya. Nah, nanti kita bisa lihat di ruconnya sini. Oh, ruconnya ada juga? Ada. Oh, oke. Gitu. Nah, kurang lebih itu adalah rumah PPNDTP yang lagi kami pasarkan. Oke, Ci, selain promo free PPNDTP, pastinya Citra Maja City ini punya promo khusus dong buat konsumen-konsumen. Nah, sebelum kita spill rumah contohnya, boleh lah biar semakin penonton di rumah ini makin menggebu-gebu nih pengen survei di Citra Maja City. Kira-kira promonya ada apa sih? Boleh di spill dong, Ci? Nah, promonya menarik ya. Koko pernah nggak dengar beli mobil mesti bayar DP? Beli mobil mesti bayar DP. Emang beli mobil harus pakai DP kan? Nah, beli rumah pakai DP wajar nggak kok? Ya wajar, emang harus pakai DP. Ini beli rumah nggak pakai DP. Beli rumah nggak pakai DP. Berarti cuma bayar booking fee doang. Oh, ya. Bayar booking fee. Kemudian bisa proses langsung pengajuan ke bank. Begitu akad langsung. Booking fee-nya berapa, Ci? Selesai. Apa? Booking fee-nya berapa? Booking fee-nya untuk yang rumah tipe sederhana seperti Canggu dan Pecatu itu 3 juta. 3 juta. Untuk yang tipe premium seperti Greenfield dan juga Taman Kuta Indah itu 5 juta. 3 juta mah kayaknya Ayu bisa beli ya. Fitri bisa beli 1, Caca beli 1 ya. Kayaknya banyak orang yang bisa beli dong ya kalau cuma 3 juta doang ya. Dan itu nggak ada tambahan DP. Udah all in berarti 3 juta tapi itu. Tapi itu sejauh statusnya adalah KPR pertama ya kok. Oh iya iya. Ini saya mesti perjelas nih. Jangan sampai nanti konsumen-konsumen Koko bilang, waduh kok saya disuruh tambah DP ini penipuan. Nggak kayak gitu ya, ini cuma untuk KPR pertama doang. Nah nanti untuk selanjutnya KPR pertama itu apa ya nanti bisa ditanyakan ke timnya. Iya, pokoknya sebelumnya belum pernah ngambil KPR lah intinya ya. Yang saat ini tidak sedang ada. Saat ini tidak berjalan gitu ya. Tidak ada KPR yang berjalan itu berarti dia bisa ngambil KPR pertama. Gitu tanpa DP. Tanpa DP ya. Jadi dia cuma bayar 3 juta. 3 juta. Terus biasanya akad kredit ada biaya dong. Biaya akad. Ini kita subsidi karena full. Bayar asuransi lagi kan. Yes, termasuk asuransinya? Termasuk. Oh. Termasuk asuransi jiwa, termasuk asuransi jaminannya. Berarti benar-benar 3 juta doang nih? Betul. Nggak ada tambahan lagi? Nggak ada tambahan apa. Kalau ada sampai ada tambahan? Nggak mungkin? Kalau ada tambahan berarti konsumennya usianya pasti udah 50 tahun ke atas. Berarti ada subsidi biaya KPR-nya sampai dengan 5%. Kalau di atas 5% nambah sendiri biaya asuransinya lah ya, wajar itu. Ya. Oke, Ci. Promo yang lain nih, Ci? Subsidi biaya surat-surat. Surat-surat tuh yang kayak BPHTB, AJB balik nama. Betul, BPHTB, BBN, dan AJB. Jadi biasanya setelah udah serah terima, dipanggil buat AJB kan bayar tuh. Iya. Sekian persen. Betul. Ini gratis. Semua? BPHTB, AJB balik nama. SAM nggak? Tinggal bayar SAM-nya doang. 50.000 doang ya? 50.000 kalau cash keras. Iya, dan kalau ngurus sendiri ke BPN. Iya, kalau ngurus sendiri 50.000 ya. Kalau notaris ya 2 juta lah, 2,5 juta ya. Terus kalau cara bayar KPR kurang lebih 5 juta. Untuk apa? Naik naik karena SAM. ada biaya hak tanggungan kok. Oh iya, bayar biaya HT-nya. Oke. Cuma itu aja. Makanya ini bonus masih ada dong bonus. Nih penonton paling seneng kalau dikasih bonus. Ya kalau bonus itu tergantung musim. Tergantung musim. Rambutan dikasih rambutan. Ini musim lebaran dikasih ketupat gitu. Ada dikasih ketupat. Ada seasonal ya. Nanti langsung aja hubungi teman-teman marketingnya Konsultan Q. Ada Kak Ayu, Kak Fitri, dan Kak Caca. Nanti nomornya bisa ditampilin nomor masing-masing ya. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk konsumen ya. Sangat menarik. Justru karena tahun lalu Citra Maja tuh benar-benar sold out 100% untuk PPNDTP. Makanya tahun ini dikejar. kami justru nambah lagi. Dulu tahun lalu cuma 200 unit doang PPNDTP kami bangun. Karena masih trial nih. Laku nggak sih? Ternyata laku loh. Habis. Tahun ini dibanyakin jadi 500 unit yang kami bangun. Makanya nih Konsultan Q harus ikutan jualan harus ya. Banyak loh orang nyari rumah ready stock supaya mereka nggak double budget kan. Ya kan? Gitu. Supaya mereka nggak double budget jadi mereka butuhin kayak gini serah terimanya cepat.
Oh iya Ci, kalau kita lihat di sepanjang jalan tadi tuh kayaknya harga rumah di sini emang mulai dari 150 juta ya? Nah, menarik lagi. Jadi kalau yang 150 juta itu kita nggak ikut free PPN. Oh, nggak ikut free PPN? Nah, tapi itu promo khusus cuci gudang. Oh, cuci gudang. Jadi beneran harga 150? Bener ada. Lebih nggak? Ada plus-plus lagi nggak? Nggak ada. Itu malah sampai SHM. 150 juta sampai SHM? Itu segede kandang burung kali rumahnya? Oh, enggak kok. Tipe berapa itu? Itu tipe 2760. Oh iya? Yes, 2 kamar tidur udah. 150 juta 2 kamar tidur. Lebih murah di rumah subsidi dong? Iya, begitu. Luar Makanya biasa. harus beli Citra Maja, bener nggak? Bener nggak? Iya. Rumah Gitu. subsidi aja sekarang kalau untuk area Lebak ini kan 166 juta ya. Ini 150 juta, berarti di bawah harga rumah subsidi. Tanahnya 60? Tanah 60. Udah ada carport? Ya ada depannya sih. Oh, yang buat motor aja. buat motor Ya, aja. berarti mungkin kualitas rumahnya hampir sama dengan rumah subsidi lah ya bangunannya Betul. ya. Cuman ini harganya di bawah rumah subsidi. Karena ini kita bukan turun harga ya, teman-teman ya. Emang benar-benar cuci Takutnya gudang. orang salah pikirnya, aduh Citra Maja turun harga, enggak. Ini rumah aslinya harga 200 juta. Oh, asli Tapi 200 juta? Aslinya 200 juta kok, untuk cara bayar KPR ya. Sebenarnya cash keras juga 200 juta, cuman KPR-nya beda 1 juta 2 juta lah dari harga cash kerasnya. Nah, terus kemudian karena unitnya banyak dan ya open aja nih, bentuk rumahnya old fashion gitu. Jadinya kalau sedangkan Citra Maja ini udah di fase dimana kami harus mengeluarkan tipe rumah yang modern minimalis. Iya, rebranding ya. Rebranding ya kan, supaya harganya juga kan bisa up. Jadi yang model lama mesti buru-buru dilepas. Jadi mau nggak mau cuci gudang. Mau nggak mau cuci gudang. Jadi dari harga 200 dipotong habis jadi 150. Dikasih subsidi biaya KPR, subsidi biaya surat-surat sampai dengan SHM. Sama kayak tadi ketentuannya, berarti subsidi biaya KPR 5%, free BPHTB, AJB balik nama PSHM. Betul. Nah, kalau untuk cara bayar KPR, konsumen hanya tinggal membayar biaya hak tanggungan aja. HT-nya aja. HT-nya aja. Bookingnya 3 juta? Bookingnya 3 juta. Oh, nggak ada tambahannya berarti 3 juta. Tinggal tambahkan HT pas lagi akad kali ya. Betul. Asuransi tercover 5%. Betul. Nah, tapi saya yakin nih, kalau konsumennya konsultan Q pasti sanggup lah beli cash. Amin. Bener Nah, ya? kalau cash gimana coba? Kalau cash harganya lebih murah. Harga cashnya 138 juta. 138 apa 139 juta? 2 kamar tidur? 130 juta? Yes. Oh. Jadi tadi kan ada subsidi biaya KPR 5%. Itu Iya. dimasukin semua menjadi menjadi diskon harga. Oh. Gitu. Jadi diskon harganya ditambahin. Asik ya, 130 juta dapat rumah dua kamar tidur Dan ya. menariknya, ini kan bukan subsidi nih. Rumahnya udah jadi. Rumahnya udah jadi, orang tinggal pilih ya. Bukan subsidi pula, komersial jadi, konsumennya teman-teman bisa langsung beli 2. Dan dia non PPNDTP nih. Kalau PPNDTP kan satu konsumen dibatasi ya. Nah, cuma bisa 1. Kalau ini non PPNDTP, jadi satu konsumen bisa langsung beli 2, beli 3, beli 4, nggak apa-apa, bebas. Berarti tinggal lihat ke sana cocok yang masih available berapa, mau 5 langsung juga boleh ya? Boleh. Tapi saya yakin lah konsumennya konsultan Q mah tajir-tajir. Waduh, ya kan? amin. Ya kan? Ya kita mau konsumennya hiu-hiu, paus kan ya. Mendingan beli langsung satu klaster. Satu klaster ya. Udah jual lagi ya. Jual lagi 180 juta gitu cuannya. Kebetulan tinggal sisa 20-an unit doang. Berarti nggak nyampe satu klaster dong? Nggak nyampe ya? Kan tinggal sisa 1. Oke, Ci. Terus Ci, ada apa lagi Ci yang menariknya Ci? Kurang lebih itu doang sih. Itu aja ya, jadi itu udah menarik banget sih ya. Karena harga rumah cash keras cuma 130 juta ya. Jadi di Citra Maja City ini kalau model yang old-nya itu 130 juta, yang barunya mulai dari 300 juta atau di bawah 300? Yang model baru? 200 jutaan, yang tipe 2760 tuh 200 juta. Oh, 200 jutaan, 200 berapa Ci? 250 ada kali? Apa di atas? Masih di bawah? Masih di bawah. Oh, jadi 200 kurus lah ya. 200 kurus. Rumah contohnya ada? Rumah contohnya ada. Jadi untuk saat ini rumah contoh yang ada itu ada yang di klaster Pecatu dan Greenfield ya, karena modelnya sama. Terus di Canggu dan Gardenia. Taman Kuta itu. Taman Kuta ya. Taman Kuta. Ya udah, kita tadi Cici masih punya utang sama kita, mau jelasin yang akses ke Pamulang ya. Langsung ke sana, yuk.
Oke, jadi ini dasarnya dulu ya. Kenapa kok Ciputra ngambil lahan di Maja nih? Saya aja terus terang nih, kalau nggak Ciputra masuk, saya nggak bakal tahu nih Maja ini ada di dalam peta Indonesia gitu. jadi tahun 2015 itu dari zamannya Pak Jokowi ya, beliau menetapkan 10 kota di seluruh Indonesia yang akan dikembangkan menjadi kota satelit. Nah, Maja itu salah satunya. Terus kemudian diperpanjang lagi di Perpres tahun 2020 sampai 2024. Nah, jadi Maja ini dia ditetapkan menjadi kota satelit. Kota satelit itu adalah kota penyanggah. Nah, penyanggah kalau kita sebut penyanggah, berarti dia bobotnya tuh sama seperti Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi, teman-teman. Ya, jadi ini bukan proyek kecil. Majanya sendiri ini udah proyek besar, proyek skala pemerintah pusat, bukan proyekan Ciputra lagi. Nah, karena dia proyek pemerintah pusat mau dijadiin kota satelit baru, makanya Ciputra masuk, kita kembangin Citra Maja City. Nah, Citra Maja City 2000 hektar. Tadinya kan yang di depan itu cuma segini doang nih. Ya, sekarang udah nambah nih. Oh, itu penambahan yang barunya. Ini tambahan yang barunya. Seperti itu. Oh, iya. Oh, berarti motong ya. Betul. Nah, ini karena dia proyekan pemerintah pusat, makanya infrastrukturnya semuanya itu diperhatikan. Contoh kayak rel kereta api ya, jalur kereta api dulu masih 1, sekarang 2. Dulu masih beli tiket biasa, keretanya cuma 1 jam sekali, sekarang bisa pakai tap aja kita udah bisa masuk ya, nggak usah ngantri-ngantri. Nah, sekarang udah komuter lain ya, pintunya udah ketutup rapat semua, kambing udah nggak boleh masuk, pedagang udah nggak boleh masuk, udah wangi dah, udah dingin gitu ya. Udah peningkatan besar-besaran lah. Keretanya sekarang udah berapa menit sekali ya? 20 menit sekali. 20 menit sekali ya? 20 menit sekali, dan kita bisa cek di KAI Akses, aplikasi Akses ya, untuk jadwalnya. Nah, itu kereta pertama. Kedua adalah jalan tol Serbaraja ya, Serpong, Balaraja, dan kita keluarnya di exit Cileles. Nah, dari exit Cileles ke Citra Maja itu 7 km. Oke. Gitu. Terus udah gitu Citra Maja sebelah sini. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah jalan arteri tanpa tol dari Pamulang sampai dengan ke Rangkas Bitung, dan ini memotong tanahnya, badannya Citra Maja. Nah, ini yang menarik nih teman-teman ya. Jadi apa? Menariknya gimana? Kalau kita kan sekarang ini jualan yang bagian atas nih. Yang bisa kita jual adalah kereta api. Iya kan? Nah, tapi kan pengembangan akan terus berjalan sampai ke bawah. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Ini masih 40 tahun ke depan? Masih dong, panjang banget. Nenek-nenek. Citra Raya aja, Citra. Iya, sampai kita pensiun kok. Iya. Nah, Citra Raya aja udah 30 tahun itu, gitu. Nah, jadi nantinya selling point-nya adalah ini, jalan arteri tanpa tol dari Pamulang ke Rangkas Bitung ini, salah satu selling point-nya. Gitu. Sekarang udah jalan belum sih pembangunan itu? Belum, baru planning. Oh, itu baru planning, jadi belum ada jalannya sekarang? Belum. Oh iya, mungkin berapa tahun lagi? 10? Belum tahu. Nggak ada yang tahu ya? Karena jalan tol ini pun, ini sebenarnya sudah di planning 30 tahun lalu sama Pak Ci. Kan Pak Ci yang bikin, makanya kenapa Pak Ci lempar buang yang BSD kan, kita tetap pertahanin yang Citra Raya ini karena tanah murni, terus juga dilewatin tol. Dia udah bikin ini. Makanya developer lain belum ada yang tahu cuman kita ya, karena memang Pak Ci yang bikin jalur tolnya. Gitu. Ini udah ada 30 tahun lalu, realisasinya baru sekarang kan. Nah, ketika apa? Ketika jalan tol Jakarta Merak nih, udah macet terus. Ya udah membludak gitu. Jadi akhirnya ini direalisasikan. Seperti itu. Oh, berarti ini kalau tol yang ke atas ini nyambung ke bandara ya? Betul, sampai ke bandara. Dan saya kalau nggak salah ya, jalan arteri ini nih harusnya dekat-dekat sama tol Jor 2, tapi saya masih belum tahu sih detailnya gimana. Ya, cuman ini sepintas doang aja, kayaknya sempat kepikiran begitu. Nah, terus ini ya dari daerah atas sudah tahu lah ya, daerah pabrik besar ya. Terus daerah baratnya nih juga daerah pabrik berat, Serang, Cilegon, seperti itu. Nah, daerah Serpong sampai dengan Jakarta ini perkantoran elit semua. Perkantoran, terus udah gitu Tanah Abang juga pusat grosir. Nah, bagian selatan ini adalah Bogor. Nih, jadi kita nih mau ke Bogor dekat banget. Kabupaten Bogor maksudnya. Iya, bukan ke Bogor Kebun Raya ya. Bukan Bogor kota. Iya. Nah, terus
ada waduk di daerah Karian. Jadi inilah dia yang akan mensuplai air, salah satunya ke Citra Maja. Termasuk buat buangannya juga ya, buat aliran sungai. Jadi Citra Maja ini nggak akan banjir? Nggak akan banjir, karena ini tinggi. Tinggi ya? Daerah tinggi ini. Udah terbukti kemarin nggak ada banjir ya? Betul. Pas lagi makanya saya rumah di Jakarta ya, di Jakarta banjir, di sini nggak banjir tuh kayak jet lag gitu. Ya jet lag banget. Jadi kalau keluar dari rumah, celana diangkat gitu. Kalau nyampe sini kalau hujan tuh udah nggak kepikiran banjir karena di kantor. Begitu udah di jalan, oh iya ya. Ya, banjir nggak ya? Gitu. Oke. Nah ini tentang master plan-nya kami. Yuk kita langsung ke rumah contohnya ya? aja. Nah ceiling udah ceiling 4 meter. Boleh silakan masuk, Ya. Jadi ceiling di ruang tamu ini udah 4 meter. Rumah yang kita lihat saat ini adalah ukurannya 36. Ini tipe 36. Ini UPVC. UPVC. Berarti nggak akan pecah dong. Kalau yang yang kayu kan masih meletek panas hujan. Kalau ini nggak akan ya? Nggak akan keropos juga. Nah, resisten panas dan hujan. Oh, oke. Menarik. Nah, kita juga konstruksinya kami di sini udah pakai baja ringan semua. Nggak ada yang pakai kayu ya. Jadi anti rayap. Nah, kusen-kusen juga semuanya sudah aluminium. Nah, lantainya persis seperti ini, 40 kali 40. Nah, untuk rumah yang kita lihat ini adalah tipe 36 ya, teman-teman ya. Jadi, kamarnya itu masing-masing ukuran 3 kali 3. Dua-duanya 3 kali 3. 36 tanahnya 72 paling kecil. Iya, betul. 250 di atas ada? 250. Oh, di atas 250 tapi di bawah 300 ya? Betul. Itu udah harga free PPN-nya? Betul. Belakangnya sampai mana? Nah, kalau belakangnya, kalau 72 itu sekitar 2 meter sih. 2 meter. Ini bukan tanah 72. Ini bukan tanah 72. Ya, ini ada dua pilihan tanah kan, 72 sama 90 ya? Betul. Kalau tanah 72 dia sisanya sekitar 2 meter. Ya nanti teman-teman bisa cross check lagi di brosurnya kami. Nah kalau yang tanah 90, sisa tanah belakang tuh 5 meter. Jadi 6 kali 5. Nah 5 meter itu kurang lebih ini nih. Ini nih, teralis yang hijau, yang hitam ini. Jadi belakang. Dia, ya belakang. Jadi masih jauh ke belakang. Masih luas gitu. ya. Dapur di belakang ya? Ada dapur di belakang. Tapi dikasih kayak gini? Bukan, kita yang cor beton, keramik putih. Tapi sudah dapat wastafel, sudah dapat kerannya, sudah dapat saluran pembuangannya. Gitu. Nah kita ya, satu dinding ya kan? Single wall, betul. Single wall. Oh, masih single wall antara rumahnya? Betul. Oh. Gitu. Nah, tapi kita safety tanknya udah yang biological. Biological. Itu maksudnya gimana biological? Biological dia bentuknya kayak toren air kok. Kayak toren air, kapasitasnya. Biotank. Betul. Betul, biotank. Nanti dia ada yang bisa misahin antara kotoran sama airnya. Airnya dibuang sendiri gitu. Betul. Kapasitasnya? 500 liter. 500 liter. IPL per meter perseginya berapa ya? Kalau IPL-nya kita per klaster, Pak. Nah, tapi kalau di sini untuk klaster yang ini buat gambaran aja ya. Klaster kami yang paling premium aja. Contoh kayak Kuta Indah. Itu IPL-nya adalah Rp1.800 per meter persegi. Oh. Dikali luas tanah aja. Nah, terus sisanya itu di bawah 1.800. Gitu. Jadi kalau luas tanah 100 nggak nyampe 200.000 dong, ya? Nggak nyampe. Jadi kalau rumah kayak gini ya, tanah 72, 800. ya 129.000, terus masih mau ditambah PPN yang berlaku. Kalau saat ini 11%, jadi 143.000. Itu pun juga kalau pakai ukuran 1.800. Aslinya kan nggak 1.800 gitu. Oh, kecuali kalau clubhouse beda lagi ya? Kalau ke clubhouse beda lagi, kita beda harga. Jadi perbedaan antara, ya ini saya mesti singgung tetangga nih, ya bukannya mau ngejelek-jelekin nih, ya kan. Jadi kalau yang di tetangga kan, yang tempatnya kalian mau berkarya, itu IPL udah include sama clubhouse. Kalau kami di sini di separate, dipisah gitu. Bisa ya. Oke, ini harga. Berarti ini harga 250-an. Iya, nggak boleh sebut merek. Yang 200 jutaan berarti nggak ada rumah contohnya ya? Tadi yang kan 200 jutaan ada yang tipe 27, 60. 2760. Di klaster yang sama kan, klaster ini ya? Betul. Oh, itu nggak ada rumah contohnya? Nggak ada rumah contohnya. Nggak ada rumah contohnya seperti ini. Oke.
Kita lanjut, Ci. Nah, tapi teman-teman nih saya mesti ingetin. Rumah ini itu ada di 2 klaster. Itu yang perlu diingat, penting banget. Klaster Pecatu dan klaster Greenfield. Rumah tipe ini. Rumah tipe ini. Cuman bedanya kalau rumah ini di Pecatu dia single wall ya, masih pakai batako ya. Oh, batako. Kalau yang di Greenfield dia pakai hebel dan double wall. Makanya harganya sama. Nah, modelnya sama. Modelnya doang sama. Beda bahan, makanya beda harga. Karena yang di Greenfield itu memang kelas premium gitu. Tapi kalau untuk ininya apa, kusen-kusennya sama? Sama, kita semua udah bajaringan sama kusennya udah aluminium. Aluminiumnya sama jenisnya atau beda? Sama. Kan kalau yang speknya lebih rendah mungkin warnanya ini lebih tinggi. Kita sama. Sama ya? Sama. Harganya beda berapa? Beda, lebih. beda, 50 ini juta? setelah dipotong PPN Iya, ya? maksudnya antara yang di Pecatu dengan yang di Greenfield. Coba nanti kita hitungan di sana aja ya, Yaudah, kita telah oke. di sana ya. Yaudah. Tapi yang pasti bedanya nggak terlalu jauh kok, Nggak terlalu jauh nggak nyampe cepek lah. Untuk Oke. tipe sama-sama 36 ya. Ya ntar kita bandingin deh 3672 yang di Pecatu sama 3672 yang di Greenfield. Oke, siap. Ya. Ci. Kita lanjut. Nah ini rumah di klaster Canggu ini adalah yang tipe 40. Jadi kalau di Pecatu dan Greenfield luas bangunan yang paling besarnya 36. Kalau di Canggu luas bangunan yang paling tingginya adalah 40. Ini yang bangunan 40. Ceilingnya Tapi udah 4 belum meter. PVC ini ya? UPVC. Hah? UPVC Oh, udah. kok. Oh. Sudah UPVC. Nah, jadi kalau di Pecatu sama Greenfield, tipe kamarnya sebelah-sebelahan. Nah, kalau di sini seberang-seberangan. Nah, jadi ini tergantung nih konsumennya mandi teman-teman lebih suka kamar yang sebelah-sebelahan atau kamar yang seberang-seberangan. Ada mereka yang pengen dijebol jadi satu. Nah, berarti pilihnya Pecatu sama Greenfield ya. Kalau maunya yang bangunannya lebih besar supaya renovasinya nggak terlalu banyak, pilih di Canggu gitu. Karena Karena 40. betul ini tanah 72 ya, bangunan 40 tanah 72. Jadi sisa tanah di belakangnya Rata tembok ya? itu semeter. Oh, di belakang Semeter. tembok masih ada? Berarti ya sana pasti ada. Sampai segini aja kurang lebih. Semeter. Semeter dari tembok paling belakang. Oh. Gitu. Jadi kan udah nggak terlalu banyak lagi ya. Jadi memang rekomendasinya untuk sisa tanah di belakang memang hanya untuk laundry room sama dapur aja. Gitu. Nah, jadi untuk mereka yang nggak mau renovasi lebih banyak lagi, ini bisa jadi salah satu solusinya. Gitu. Nah, dapur di belakang ya, di situ cuman meja biasa aja. Dapur tetap di belakang, cor beton, keramik putih, sudah ada wastafel, keran dan saluran pembuangan. Ini cuma satu tipe tanah, Ci? Cuman 72 aja apa ada 90-nya? Ada yang tanah 60 sama tanah 72. 60? Tapi bangunan 40? Bukan, yang tanah 60 itu bangunannya 33. Tapi desainnya, layoutnya seperti ini? Betul, layoutnya tetap seperti ini. Jadi kamarnya di belakang seberang-seberangan? Betul. Oh, 33 ya. Begitu Ini ada. harga berapa, Ci? Ini kurang 200 lebih? sampai 300 jutaan juga. Antara 2,5 sampai 300? 200 sampai 300 jutaan, ya. Lebih 2,5 ke atas kali ya, kalau yang 40 mah ya? Oh, kalau yang 33 bisa di bawah 2,5? Bisa. Bisa ya? Ini udah pakai drop ceiling atau dapatnya nanti nggak? Polos nanti. Polos ya? Tapi floor to ceilingnya setinggi ini? Betul, 4 meter. Angsuran berapa ini? Kurang lebih 2 juta? 2 juta sampai 3 juta. 2 Sama juta ya? Pecatu juga sama 2 juta Tergantung. sampai 3 juta. 2 jutaan ya? 2 jutaan. Kalau di sini boleh pakai pagar. Boleh. Untuk yang tipe rumah sederhananya ya, boleh pakai pagar. Ini double dinding atau single? Single. Oh, ini masih single yang Masih ini. single. Berarti yang bisa double tuh cuman yang di Greenfield aja? Betul. Nah, kalau dari premium nggak boleh pakai pagar. Gitu. Oh, gini. Ini booking fee-nya berapa 3 juta. untuk yang ini? Sama. 3 Berarti juta. kalau RS-nya, semua RS booking fee 3 juta? Kalau RE 5 juta gitu ya gampangnya ya? Oh. Ruko 10 juta. Ruko 10 juta. Sudah, kalau Ruko tadi promonya all in nggak? Sama, all in juga. Biaya subsidi biaya KPR juga 5%, subsidi biaya surat-surat juga sampai AJB. Ya, oh ya, terus di sini klosetnya duduk ya. Kalau Pecatu tadi kan jongkok. Nah, ini duduk. Terus yang di Greenfield duduk. Nah, itu salah satu bedanya, yang Greenfield duduk.
Yang di Pecatu jongkok. Terus yang di Canggu duduk. Oke, yuk Ya. kita lanjut tipe berikutnya. Ini premium di klaster Kuta Indah. Jadi karena dia premium, Oh ini Kuta Indah ya? Kuta Ini sama Indah. kayak tapak siring berarti? sama kayak tapak siring betul. Dulu kan tapak siring begini. Modelnya begini ya? Sama ya? Cuma ada diubah sedikit. Nah ini bentuknya kayak gini, 57 meter persegi, 3 kamar tidur. Oh ini 3 kamar. 3 kamar kok. Kalau yang Heliconia berarti udah nggak ada? Heliconnya kita nggak luncurkan. Udah nggak ada berarti ya? Udah 3 nggak ada. kamar, 2 kamar mandi. Nggak ada. Adanya 3 kamar, 1 kamar mandi. Betul. Ini harga Di harga 600 jutaan, setelah PPN DTP jadi 500 jutaan. 500 jutaan tanahnya. 500 gendut ya. Iya, iya. Tanahnya? Tanah 120. Tanah 120, 8 kali 15. 15, ya betul. 120, bangunan di 57. Bangunan ini gede. Ceiling 5 meter. Jadi cocok nih buat konsumen-konsumen yang tinggi badannya hampir 2 meter. Oh, kayak gue gitu ya? Eh, Iya. Ntar ada rolling door-nya apa? Nah, dulu-dulu kita pasarkan nggak pakai rolling door. Nggak pakai kaca Ini gini? khusus PPN DTP dapat kacanya semua. Oh, dapat semua? Oh, enak dong. Ini udah kayak gini Udah siap. Betul, betul. Ini kalau harga KPR 696. Termasuk ini juga dapat deh? Ini Dapat. banyak banget nih pintu kacanya. Dapat semua? Dapat semua. Dapat semua. 696 harga KPR. Itu sebelum PPN. Kalau free PPN berarti setelah udah kurangi free PPN, 11%. Cuma 6.300, masih 600-an dong. Nggak nyampe 500. Cashnya kali ya? Cash 500-an. Cashnya, karena ada potongan lagi 5% kan. Iya, iya. Ya. Jadi 627 ini. Ini di 620-an. klaster Kuta Indah. Kuta Indah. Kalau tampak siring habis. Tampak siring habis. Gitu. Nah, ini kan temboknya cuma 20 cm nih. Aslinya nanti ada temboknya. Berapa 1 meter? 1,5. 1,5. 1,5. Ya, jadi sorry. Jadi kurang lebih segini harusnya kan? Segini nih. Letter L dia. Letter L. Iya, iya. Tinggi. Terus taman. Nah, ini lantai terakhir juga masih dapet. Nah, ini tinggal sisanya aja nih tanah. Berarti lebar tanah 8, lebar bangunan 6. Iya, betul. Sampingnya 2 meter gitu. Nah, ini Greenfield juga kurang lebih kayak gini, semi detached kayak gini. Jadi sisa tanah yang tanah 96-nya kok. Yang tanah 96-nya itu dia konsepnya kayak gini, bangunannya di sini, sebelahnya masih ada tanah kosong. Kalau 96 berarti 8 kali? 8 kali 15. 8 kali 12, sorry, 8 kali 12. Oh, yang di Greenfield, yang Yang di 8 kali Greenfield. 12 seperti ini tapi 2 kamar tidur. 2 kamar tidur, fasadnya kayak Pecatu. Nah, Cuma maksudnya, ada tambah 2 meter di samping aja gitu pokoknya. nah, gitu. Ya, ya, ya. Kloset duduk. Iya. Kamar mandi mana? Ini kamar. Oh, ini tengah. Cuma enak kamar master bedroomnya posisinya di belakang tuh, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu panas. Privacy juga. Kayak privacy lebih kejaga. Sebenarnya kalau mau tambahin toilet bisa satu lagi tuh di sini. Begitu lihat tempat tidurnya langsung pengen tidur. Emang lagi ngantuk kayaknya. Nah, ini jalanan yang kita lewatin ini adalah Grand Boulevardnya Citra Maja. Jadi row-nya sendiri 40 meter ya. Tapi kelihatan kayak kecil ya. Karena apa? Karena garis mediannya kami, taman mediannya kami itu besar. Nah, biasanya nih median ini akan semakin dikecilin ketika arus kendaraan udah makin bertambah banyak. Nah, ini kan ada rumah contoh. Ini ada yang ukuran bangunan 27. Iya, kecil ya. Nah, itu yang warna oranye, itu ukuran bangunan 275 kali 2.